mahasiswa Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran mata kuliah Gerakan Sosial. Video ini adalah pertemuan yang ke-10 dan kita akan membahas teori gerakan sosial baru, dan fokus yang akan kita diskusikan dalam video ini adalah teori gerakan sosial baru menurut Jürgen Habermas. Seperti di dalam pembahasan teori-teori yang lain, untuk kali ini kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah kita akan mulai dengan mengenal riwayat singkat dari Jürgen Habermas, kemudian kita ikuti dengan mendiskusikan sekilas tentang tradisi keilmuan Jürgen Habermas. Setelahnya kita akan mendiskusikan konsep-konsep kunci dari teori gerakan sosial menurut Jürgen Habermas, dan presentasi ini akan kita akhiri dengan pembahasan asumsi-asumsi Jürgen Habermas tentang gerakan sosial. Kita mulai pembahasan teori gerakan sosial menurut Jürgen Habermas kali ini dengan mengenal riwayat singkat dari Jürgen Habermas. Teman-teman sekalian, Jürgen Habermas lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1929 di kota Düsseldorf, Jerman. Dan Jürgen Habermas mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Bonn, dan dia diangkat sebagai guru besar di bidang filsafat dan sosiologi pada tahun 1964 di Universitas Frankfurt. Dan saat ini masa tuanya, Habermas menghabiskan masa tuanya di salah satu kota kecil di selatan Jerman yang bernama Steinbach. Teman-teman sekalian, sejak muda Jürgen Habermas pada saat menjadi mahasiswa, dia sudah aktif menulis di berbagai media. Dia menjadi jurnalis dan juga menjadi penulis sekaligus. Setelah kita membahas riwayat singkat dari Jürgen Habermas, berikutnya kita akan membahas sekilas tentang tradisi keilmuan dari Jürgen Habermas. Seperti mungkin teman-teman ketahui bahwa Jürgen Habermas adalah generasi kedua dari madhab kritis atau madhab Frankfurt yang terkenal dengan teori-teori kritisnya. Generasi pertama dari madhab kritis ini diantaranya adalah Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan juga Erich Fromm. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pernah membahas atau mengkaji atau membaca tentang teori kritis ini. Teori kritis ini lahir sebagai kritik terhadap teori-teori yang dikembangkan oleh Karl Marx. Di antaranya adalah pandangan Marx tentang revolusi masyarakat tanpa kelas, yang menurut teori kritis ini revolusi yang dibayangkan oleh Karl Marx itu tidak terwujud. Lalu yang kedua, teori kritis terhadap gagasan atau pemikiran Karl Marx adalah tentang determinisme ekonomi, yang meyakini bahwa ekonomi adalah menjadi faktor penentu dari jalannya sejarah. Selain melakukan kritik terhadap pemikiran Marx atau Marxisme, teori kritis juga melakukan kritik terhadap, pertama, pemikiran positivistik yang meyakini bahwa kehidupan sosial itu diatur oleh hukum-hukum yang pasti, seperti halnya hukum-hukum dalam ilmu alam atau ilmu alam. Lalu yang kedua, teori kritis ini terhadap sosiologi yang terlalu menekankan kepada metodologi, yang kemudian melupakan tujuan utamanya, yaitu menciptakan kehidupan yang adil dan manusiawi.
Selain itu, teori kritis juga melakukan kritik terhadap modernitas atau kehidupan masyarakat modern yang menurut teori kritis bahwa teknologi di dalam kehidupan masyarakat modern justru membuat masyarakat modern tidak memiliki pemikiran atau tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Lalu kemudian teori kritis ini juga melakukan kritik terhadap kebudayaan yang mereka sebut, atau teori kritis menyebut bahwa kebudayaan masyarakat modern itu adalah kebudayaan palsu yang diproduksi secara massal atau secara masif oleh media. Habermas di dalam mengembangkan teorinya tentang gerakan sosial, ada beberapa konsep-konsep kunci yang harus kita pahami. Ada beberapa konsep kunci, di antaranya adalah ruang publik, lalu kemudian sistem ekonomi dan politik, kemudian dunia kehidupan, lalu konsep kunci berikutnya adalah rasionalitas instrumental, dan yang terakhir adalah rasionalitas komunikatif. Nah, kita mulai dengan ruang publik. Ruang publik ini adalah ruang bagi masyarakat untuk bertukar pikiran, berdebat, berargu argumen, termasuk ruang publik ini adalah ruang di mana masyarakat melakukan klaim-klaim terhadap kebenaran yang mereka yakini, dan di dalam melakukan adu argumen, mengajukan pendapat dan berdiskusi di ruang publik ini dilakukan secara bebas tanpa ada tekanan. Dan ruang publik ini juga dipakai di dalam mempertanyakan legitimasi kekuasaan dan lembaga-lembaga politik, termasuk ruang publik ini kita digunakan oleh masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga publik itu. Itu adalah konsep kunci yang pertama, ruang publik. Lalu konsep kedua dari teori gerakan sosial yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas itu adalah tentang sistem ekonomi dan politik. Nah, sistem ekonomi dan politik yang dimaksudkan oleh Jürgen Habermas adalah negara dan pasar, di mana di dalam sistem ekonomi dan politik ini diatur oleh apa yang disebut dengan kekuasaan dan uang. Ini yang disebut dengan sistem ekonomi dan politik. Lalu konsep ketiga dari teori gerakan sosial Jürgen Habermas adalah dunia kehidupan. Nah, dunia kehidupan ini adalah merujuk kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti hubungan-hubungan keluarga, hubungan-hubungan masyarakat, lalu kemudian pemahaman-pemahaman bersama, makna-makna bersama, nilai-nilai bersama yang lahir di dalam hubungan-hubungan itu. Lalu kemudian konsep keempat dari teori Jürgen Habermas ini adalah konsep tentang rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental ini adalah cara pandang yang berorientasi pada sukses dan kemajuan yang diukur dari materi. Jadi cara pandang yang selalu menghitung atau menggunakan sarana yang paling efisien atau efektif secara biaya. Nah, ini seperti yang kita diskusikan pada saat kita mendiskusikan beberapa teori sebelumnya, seperti teori mobilisasi sumber daya, di mana kita dibahas bahwa orang itu cenderung berpikir atau menghitung untung rugi dan cenderung akan memilih sarana yang ongkosnya atau biayanya lebih kecil dibandingkan dengan, atau keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Itu disebut dengan rasionalitas instrumental. Dan yang terakhir dari konsep Jürgen Habermas adalah rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif ini merujuk kepada
cara pandang yang tidak berorientasi pada sukses dan hasil dalam arti material, tetapi cara pandang yang berorientasi pada pemahaman bersama dan proses-proses pengambilan keputusan secara kolektif. Teman-teman sekalian, kita akan membahas bagian terakhir dari pembahasan teori gerakan sosial baru menurut Jürgen Habermas, yakni kita akan membahas asumsi-asumsi Jürgen Habermas tentang gerakan sosial. Yang pertama, menurut Jürgen Habermas, gerakan sosial itu memiliki peran yang sangat penting di dalam membangun masyarakat demokratis. Mengapa? Karena gerakan sosial baru atau gerakan sosial itu memungkinkan memunculkan debat, memunculkan isu-isu moral di dalam diskusi publik. Artinya apa? Gerakan sosial itu berfungsi atau berperan penting di dalam mengembangkan apa yang disebut dengan ruang publik yang sudah kita diskusikan di awal. Nah, bagi Jürgen Habermas, gerakan sosial ini seperti menghidupkan kembali ruang publik yang sudah mengalami penurunan atau mengalami kemunduran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gerakan-gerakan sosial seperti gerakan lingkungan, gerakan mahasiswa, gerakan perdamaian, gerakan kelompok-kelompok minoritas, gerakan-gerakan perempuan adalah gerakan-gerakan yang mengekspresikan politik postmaterial. Artinya apa? Menurut Jürgen Habermas, gerakan-gerakan sosial baru itu tidak lagi menuntut klaim atau menuntut adanya redistribusi material, ya, dan redistribusi material. Akan tetapi gerakan-gerakan sosial baru itu lebih mempertanyakan berkaitan dengan siapa kita, who we are, dan how we live, dan bagaimana kita hidup. Lalu menurut Jürgen Habermas, gerakan-gerakan sosial baru itu memiliki ciri-ciri, di antaranya adalah secara organisasi, gerakan-gerakan sosial baru itu tidak birokratis dan tidak hierarkis. Selain itu, gerakan-gerakan sosial baru juga mendorong partisipasi anggotanya dan mendorong proses-proses pengambilan keputusan secara demokratis. Hal lain yang juga disoroti oleh Habermas berkaitan dengan gerakan sosial baru ini adalah, bagi Habermas, gerakan-gerakan sosial baru, partisipannya atau mereka yang terlibat di dalam gerakan ini melintasi kelas atau kelas, ya, cross kelas gitu ya. Jadi melintasi batas-batas kelas. Maka ada perempuan di situ, ada mahasiswa di situ, dan juga ada kelompok-kelompok masyarakat marginal lain. Asumsi berikutnya dari Jürgen Habermas adalah bahwa di dalam masyarakat kapitalis saat ini telah terjadi pergeseran konflik. Jika menurut Karl Marx itu konflik terjadi antara majikan dan buruh, atau capital and labor, atau pemilik modal dan para pekerja. Nah, di dalam situasi saat ini, konflik tidak lagi terjadi di arena atau di arena produksi, akan tetapi konflik antara yang terjadi saat ini adalah konflik antara sistem ekonomi dan politik dengan dunia kehidupan. Nah, bagi Jürgen Habermas, krisis yang dibawa oleh kapitalisme itu mulai bergeser dari ranah ekonomi dan politik, bergeser kepada kehidupan dunia kehidupan. Ya. Jadi situasi ini oleh Habermas disebut sebagai kolonisasi sistem ekonomi politik terhadap dunia kehidupan. Kolonisasi sistem ekonomi politik dan politik terhadap dunia kehidupan itu terjadi ketika sistem ekonomi dan politik yang dikelola atau ditentukan dengan kekuasaan dan uang, atau yang
tadi kita sebut sebagai instrumen rasionalitas instrumental, itu menguasai dunia kehidupan yang dikelola didasarkan pada saling mengerti, saling pemahaman, dan saling berdasarkan konsensus. Jadi konsekuensi dari kolonisasi atau penguasaan sistem ekonomi dan politik terhadap dunia kehidupan kita adalah kehidupan masyarakat menjadi komersial dan menjadi sangat birokratis, sehingga kemudian hubungan-hubungan orang di dalam masyarakat itu menjadi hubungan-hubungan yang impersonal. Jadi hubungan-hubungan menjadi impersonal dan masyarakat itu statusnya atau dianggap semata-mata sebagai klien dan sebagai konsumer atau konsumer, jadi hanya klien dan konsumer. Nah, dengan demikian menurut Jürgen Habermas, gerakan sosial baru itu adalah gerakan untuk melawan kolonisasi sistem ekonomi dan politik terhadap dunia kehidupan kita. Bagi Jürgen Habermas, gerakan sosial itu adalah gerakan untuk mempertahankan dunia kehidupan kita dengan tetap memberikan makna baru, memberikan nilai-nilai baru, dan makna baru dan nilai-nilai baru di dalam masyarakat kita itu ditentukan melalui proses-proses pengambilan keputusan secara kolektif atau melalui proses-proses konsensus dan tidak ditentukan oleh kekuasaan dan uang. Teman-teman sekalian, saya kira ini adalah pembahasan singkat tentang teori gerakan sosial baru menurut Jürgen Habermas. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.